Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan yaitu proyek kami yaitu pertumbuhan kacang hijau. Pada proyek ini, kami akan melakukannya dalam 4 percobaan. Yang pertama ialah dengan air biasa yaitu kontrol. Yang kedua ialah dengan garam. Dan yang terakhir yaitu dengan sabun. Baik, untuk alat dan bahannya dijelaskan pada teman saya. Dan yang ketiga ada sabun. Yang keempat ada garam. Oke, yang kelima ada air. Dan selanjutnya kita langsung akan membuat sampelnya seperti buatan air sabun, air garam dan air biasa. Nah, kameramen silakan maju sedikit. Oke, kita akan membuat air sabun. Silakan menuang airnya sedikit. Nanti kita tuangkan sabunnya. Ya, cukup. Nah, setelah itu kita akan memberikannya sabun ya teman-teman. Oh ya, oke, kita buka dulu. Kalau sudah terbuka kita tuang. Iya, kalau sudah kita gorengkan sedikit. Baru setelah itu kita membuat larutan kedua, yakni larutan garam. Kita akan membuat larutan garam sudah hadir. Baik, saya akan membuat larutan garam. Ya, teman-teman bisa melihat pembuatan larutan garam. Ini dibuat oleh anak biologi teman-teman. Oke, di depan saya terjadi dari 3 sampel air. Yang pertama ialah air biasa, yaitu air kontrol. Yang kedua ialah air yang dicampur oleh sabun. Dan terakhir ialah air garam. Ya, betul. Baiklah, perdebatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya silakan menuangkan biji kacang hijaunya di dalam media di tanah. Silakan, kan ada bertiga, jadi satu-satu. Oke. Nah, caranya itu teman-teman ditaruh satu-satu ke dalam media tanamnya dan ditaruh secara berjarak. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Usama. Nah, selanjutnya kita akan menuang sampelnya ke dalam kacang itu yang telah ditaruh di media tanah. Nah, sudah bagus, kita akan menuang. Baik, saya akan menuangnya ke sebelahan. Nah, ini larutan sabun. Ini ini percobaan pertama. Kita beri nama A. Ya, teman-teman bisa melihat di sini sudah agak basah teman-teman. Nah, selanjutnya kita menggunakan air garam. Nah, setelah garamnya kita tuang, ternyata tampilannya juga sama kayak tadi. Selanjutnya di percobaan ketiga, yakni air normal, air biasa. Kita menuangnya. Oke, sangat bagus. Nah, inilah 3 percobaan yang kami lakukan pada kesempatan kali ini. Jadi selanjutnya kami akan memantau bagaimana perkembangan dari kacang hijau ini. Apakah ada perbedaan secara signifikan dari larutan sabun, larutan garam, dan larutan air biasa. Jadi kami nanti akan mengamati, lalu kita akan mencatat datanya, lalu kita akan menyimpulkannya di akhir video, teman-teman. A few moments later. Hai guys, jadi selanjutnya kami akan menunjukkan hasil tanaman kecambah yang sudah kami rawat penuh dengan kasih sayang, dan kami akan menjelaskan proses media tanamnya, itu ada air biasa, air sabun, dan air garam. Let's go! Disiram air biasa dan ditempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari menunjukkan pertumbuhan yang baik. Hal ini dikarenakan tanah dan air itu sudah memenuhi kebutuhan dasar bagi proses pertumbuhan biji menjadi tanaman. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau ada 2, yaitu faktor internal yang berasal dari tanaman itu sendiri seperti enzim dan juga genetik tanaman yang membantu pertumbuhan sel dan juga pemanjangan batang. Kemudian faktor eksternal seperti tanah, di mana tanah yang subur itu akan sangat membantu pertumbuhan kacang hijau. Kemudian air berperan penting dalam proses pertumbuhan fisiologis tanaman seperti mengaktifkan sel embrionik biji, kemudian melunakkan kulit biji dan membantu proses penyerapan nutrisi dari tanah. Air juga berperan dalam mengaktifkan enzim untuk proses perkecambahan. Selain itu, cahaya matahari juga berperan penting dalam proses fotosintesis yang digunakan tanaman untuk menghasilkan energi. Dengan demikian, tanaman kacang hijau yang ditanam di tanah dan disiram dengan air biasa itu akan mengalami pertumbuhan yang baik. Nah, kecambah yang disiram menggunakan air sabun tidak bisa tumbuh karena sabun mempunyai bahan kimia yang bisa merusak biji.
Nah, karena sabun bisa membuat lapisan sel biji menjadi rusak, jadi air tidak bisa masuk ke dalam biji untuk membantu pertumbuhannya. Selain itu, busa dari sabun juga bisa menutupi air sehingga membuat oksigen menjadi lebih sedikit. Padahal biji membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oleh karena itu, biji jadi tidak bisa tumbuh dan akhirnya mati sebelum sempat menjadi kecambah. Nah, kecambah yang dicampur air masih bisa tumbuh karena garamnya tidak terlalu banyak. Jadi air yang masih bisa masuk ke dalam biji untuk membantu pertumbuhannya. Proses ini disebut dengan penyerapan air, di mana biji menyerap air supaya enzimnya aktif dan bisa menjadi tumbuh jadi kecambah. Selamat